Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahma Fitria. Nama saya Mayadin. Nama saya Nita Devia. Nama saya Bukari Sekali. Kami di sini ingin menjelaskan tentang tema kita kali ini, yaitu sekularisme, yang mana telah dijelaskan oleh dosen kami, yaitu Dr. Muhammad Latif pada presentasinya. Apa itu sekularisme? Sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu. Sekularisme menurut para ahli, yaitu salah satunya adalah paham yang ingin memisahkan atau menetralisir semua bidang kehidupan seperti politik dan kenegaraan, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan tentang teknologi dari pengaruh agama dan hal-hal gaib. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sejarahnya sekularisme itu berkesinambungan dengan hubungan internasional. Jadi di awal mula sekularisme masuk dalam hubungan internasional sendiri yaitu berawal dari masa kegelapan bangsa Eropa pada tahun 1846, di mana mereka merasa diselimuti ketakutan. Jadi pada saat itu Eropa itu mengalami masa Dark Age atau masa kegelapan, yang dimana pada saat itu segala aspek kehidupan manusia itu selalu dikaitkan dengan agama, baik itu politik, agama, pendidikan, ekonomi, dan sosial lainnya, yang mana semua itu diatur langsung oleh gereja yang mana diketuai oleh paus. Lalu dengan adanya paksaan dari pihak gereja yang mana menyusahkan dan juga menimbulkan banyak kemunduran pada bangsa Eropa, muncullah ketidakterimaan oleh beberapa masyarakat dan juga beberapa petinggi. Pada abad ke-17 ada menyatakan bahwa kemajuan dan juga kebebasan itu bakal tercapai kalau misalkan kehidupan manusia itu terlepas dari aspek agama. Nah, hingga muncullah beberapa tahun kemudian sebuah ideologi deisme dan juga ateisme. Yang dimana deisme merupakan mereka percaya akan Tuhan, tapi nggak percaya akan adanya mukjizat dan juga wahyu. Hingga muncullah ateisme, yang dimana tidak mempercayai sama sekali tentang Tuhan. Nah, hingga muncullah deisme, ateisme, hingga muncullah sekularisme. Sedangkan dalam Islam sendiri sekularisme itu tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Karena beberapa teori ataupun sejarah sebelumnya dan ideologi-ideologi yang ada pada hubungan internasional sendiri yaitu sudah memenuhi syarat dalam Islam sendiri. Misalkan dalam Islam sendiri, sekularisme ini nggak dibenarkan. Kenapa? Karena emang dalam Islam sendiri itu udah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia, yang dimana berdasarkan dengan Al-Quran dan juga hadis. Lalu bagaimana kaitannya sekularisme dengan hubungan internasional tersebut? Apakah HI sendiri itu sekuler atau tidak? Ada yang menyatakan bahwa HI itu sekuler. Kenapa sih HI itu dibilang sekuler? Karena HI berasal dari Barat, yang dimana terpengaruhi oleh adanya globalisasi. Kenapa? Karena pada saat itu emang peradaban yang maju saat itu adalah dari Barat, dan emang demikian ilmu HI sendiri itu didominasi oleh logika sekularisme. Tetapi pada 2 dasawarsa terakhir kajian HI sendiri dihadapkan oleh kebangkitan kembali agama atau bisa disebut dengan global resurgence. Sedangkan global resurgence sendiri menjadi tantangan tersendiri bagi logika sekularisme. Sekian dari kami.